Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Anas halaman pertama. Siapa halaman berikutnya? Pak Ridwan Saidi tadi mengatakan ibarat menggenggam batu berharap tetesan air. Akibatnya tangan berdarah-darah. Ini pepatah baru kali ini saya dengar. Iya Pak, ini adalah secara empiris kalau kita bicara dari psikologi Sigmund Freud, kalau terjadi konflik antara patron dan klien pasti membunuh patron. Di dalam homoseksual. Pasti dibunuh. Jadi karena itu bukan gertak sambal kalau Anas mengatakan dia akan lakukan ini. Yang pasti dia tidak membuat pernyataan tertulis pengunduran dirinya. Yang secara hukum tidak bisa diterima. Dia hanya lisan saja begitu. Atas dasar apa Demokrat mau bikin KLB? Nggak bisa. Nah ini kekuatan Anas. Nah di dalam posisi saya selaku senior Ketua Umum HMI 7476, saya tidak hirau dengan perkara hukum dia. Karena dia sudah punya pengacara, punya apa. Tetapi ada persoalan-persoalan prosedural yang punya kaitan politik. Ada kesan antara Cikeas dan Kuningan melakukan one two playing di kotak penalti. Gaya Argentina. Tak. Iya, sprindik bocor. Tak di sini saut. Tak sini saut. Tak sini saut. Ketetapan tersangka keluar. Ini gaya Argentina biasa dimainkan oleh Argentina yang seperti ini. Maradona. Jadi karena itu buat pandangan kami sendiri ini harus dibereskan dulu. Kenapa KPK marah-marah atau kesal waktu polisi mau menangani kasus simulator? Dia mau urus. Nah sekarang kasus sprindik serahkan sama polisi dong. Kenapa dia mau urus komisi etik? Penghabisannya dipimpin oleh Abdullah Hamahwa lagi. Lalu sama aja KPK zaman Bibit Samad Rianto dengan KPK Abraham Samad. Samadnya udah sama. Nah ini yang harus diberesin di lingkungan KPK. Serahkan dong sama polisi. Buka dirinya tentang sprindik yang bocor. Jadi kembali kepada soal Anas Urbaningrum. Jadi begini perlu dijelasin. Pembocoran sprindik menurut Pak Ridwan Saidi itu wewenang kepolisian. Iya. Bukan wewenang KPK. Bukan. Karena pidana umum. Iya. Silakan. Ya. Jadi kembali kepada kasus Anas. Anas adalah orang yang saya kenal, orang yang sangat berhati-hati dalam bertindak. Anas adalah orang yang sangat santun, yang tidak pernah dibuat-buat santunannya. Anas bisa diam di sebelah saya 1 jam tidak bercakap-cakap sampai saya berbicara. Jadi anak ini betul-betul terluka hatinya. Sebagaimana Brutus yang sering dikutip oleh Pak Karni Ilyas. Bahwa Brutus adalah disodomi oleh Julius Caesar. Emaknya Brutus ditiduri oleh Julius Caesar. Ini adalah kesetiaan yang dibayar oleh Brutus. Tetapi dia merasa dikhianati oleh Julius Caesar. Dan dia ikut dalam pembunuhan. Dengan usus yang terburai. Julius Caesar terkapar di lantai sambil berkata, itu Brutus. Kau juga Brutus. Pak Karni suka itu. Dan ini terjadi pada hubungan Muammar Gaddafi dengan Musa Kusa, kepala intelijen Libya. Inilah dalam penggulingan Muammar Gaddafi. Karena Musa Kusa disingkir ketika Saif al-Gaddafi sudah besar. Padahal Musa Kusa membantu kudeta dari tahun 69. Nah, ini hubungan-hubungan seperti ini yang tidak disadari. Dan menurut hemat saya, kenapa kami ikut concern, ini celaka nih negeri kalau kayak begini. Celaka betul. Akibat daripada suatu konflik internal sebuah partai, akibat hubungan yang tidak serasi sebuah partai, kita harus membayar semua. Ongkos harus kita bayar. Saya tidak punya kepentingan apapun dengan Demokrat, dengan P3. Saya udah mau modar. Umur saya 70, dikit lagi modar udah pasti. Kepentingan saya adalah kita harus demokrasi struktural ini harus dipraktekkan secara demokrasi behavioral. Jadi jangan struktur demokrasi ini dimainkan oleh orang-orang yang mentalnya ancur-ancuran. Saya tidak soal. Anas harus diperiksa secara hukum, silakan saja. Anas korupsi, kata Pak Ose Kalis, bukunya sudah tulis, sudah ada kan. Mungkin juga di Mahabharata udah ada Anas ini korupsi. Itu saya tidak hirau, itu urusan hukum. Yang saya hirau adalah masalah kepemimpinan di negeri ini. Kok kayak begini? Kenapa seorang presiden panglima tertinggi ABRI tidak mengurus 7 TNI yang tertembak di Papua, 8 ditambahin 1 sama Egy Sujana, temannya Aceng.
Kepala yang diurus hasil survei. Demokrat jatuh surveinya. Lah ini orang urus. Tidak terlihat, cuma dia bilang, udak itu, apa namanya, itu penembak. Ya saya juga bisa namain, doain yang meninggal. Kan begitu. Itu kan bukannya seorang panglima. Dan ini yang harus betul-betul, apa namanya, introspeksi kita. Introspeksi. Keadaan ke depan makin rawan. Lembar kedua dibuka oleh Anas, ini akan ribut, dahsyat, dan mengerikan. Dan kita akan kumpul lagi pada suatu Selasa malam membahas itu. Terima kasih. Saya lihat, makanya saya lepasin dari tadi. Pak Ridwan malam ini kayaknya melepaskan amarah gitu. Paling marah Pak Ridwan malam ini. Apa kata sama-sama aib? Enggak, jadi begini kan kami ini mengajarkan etik, ya kan. Anas itu sebagai ketua umum HMI, dia setia sama pemerintah. Nggak ada mengkritik, nggak ada apapun. Walaupun itu dia di ujung Orde Baru. Saya itu berurusan dengan Laksus. Rumah saya dikepung oleh Laksus berbulan-bulan, ya kan. Saya tidak suruh dia jadi saya. Dia seperti saya, tidak. Tapi dia kritis lah. Ternyata ini anak memang orang yang setia wataknya. Mau diapain lagi? Dia adalah menantu kiai, ya kan, di sebelah. Jadi kira-kira orang setia itu loyalis begitu, kalau sakit hati menjadi ngeri, jadi brutus. Seperti misalnya seorang ekstremis di bidang ideologi sangat dekat dengan kriminal. Itu kata guru saya HM Subhan ZE. Jangan percaya dengan orang yang ekstrem dalam ideologi, karena dia sangat dekat dengan kriminal. Nyolong gampang buat orang-orang yang ekstrem dalam ideologi. Betul. Pak Gede Pasek. Gimana Bang Ardi? Tarik napas dulu nih, tegangan tinggi soalnya bahaya nih kalau jalan bisa kesetrum. Bagaimana Pak Gede Pasek menyikapi pidato ketua umum ini? Ya, sebelum saya jawab itu, ini ada aspirasi yang harus saya sampaikan kepada Presiden YLC. Begini, dari beberapa orang, Pak Pasek tolong sampaikan ini satu hal saja. YLC itu ratingnya naik terus. Demokrat sering diangkat, tapi survei Demokrat turun terus gitu loh. Ada anomali katanya di situ. Mudah-mudahan kita berharap ke depannya mungkin ada kasus di partai lain diungkap berapa kali, jadi anomali juga terjadi di partai lain. Begini Pak. Nah ini yang terjadi dengan Demokrat ini, jadi berita itu ada standarnya Pak. Ada ketokohan, ada magnitude, ada kehangatan. Menemui syarat, unik, dampaknya luas dan sebagainya. Ada 17 syarat. Jadi yang ada di Demokrat ini sangat memenuhi syarat. Jadi nggak semua. Ya betul tuh. Kasus Al-Quran udah kita angkat, nggak ada lagi perkembangannya habis itu. Ya. Kalau ini kayak ya. Kompiko. Ya. Paling tidak kan sudah yang menitipkan pertanyaan itu sudah disampaikan dan Bang Ardi sudah menjawabnya, kan sudah didengar sekarang kan. Sama saya waktu ditanya Sultan Batu Gana, kenapa itu Priok nggak diangkat? Loh, tidak semua yang disebut di KPK kita angkat. Ya. Karena Sultan Batu Gana pun kita nggak angkat ke LC soal tenaga surya. Ya mudah-mudahan besok ada juga masalah PON diangkat 2-3 kali lah. Ya, jadi jawabannya magnitude-nya PON itu. Ya. Apa dia ketua umum DPP partai? Ya. Mungkin sekarang langsung aja begini Bang Ardi. Yang pertama sebelum saya menyampaikan apa yang terjadi ketika Anas ketika menerima tersangka, karena kebetulan saya di rumah beliau sampai dini hari. Saya hanya mengharapkan belakangan ini kan banyak memang tokoh-tokoh datang ke sana. Hanya kami berharap jangan sampai ketika kita menunggu halaman berikutnya yang disebutkan oleh Anas Urbaningrum, kita justru ikut menulis di dalam halaman-halaman itu, yang mana mungkin isi tulisannya itu berbeda yang dimaksudkan oleh Anas Urbaningrum. Sehingga nanti cerita ini jadi tidak nyambung gitu loh. Ini yang saya lihat beberapa hari belakangan, tiba-tiba kasus Senturi, Digaore yang nggak sebagainya. Padahal mungkin saya yakin maksudnya beliau itu bukan di situ kan. Ada halaman lain yang mungkin saya tahu Pak Gede Pasek itu dekat sekali sama Anas. Kalau gitu apa yang dimaksud Anas dengan halaman-halaman berikutnya? Seperti yang disampaikan sama senior Babi tadi, itu memang beliau ini penuh misteri. Saya sendiri pun berusaha mendekati beliau, ingin tahu. Kan rasa penasaran kita ingin tahu, kira-kira halaman berikutnya apa. Kan kadang-kadang sebagai saksi sejarah tuh kita ingin tahu lebih dulu kan. Iya. Tapi tidak mampu saya dapatkan kira-kira halaman berikutnya apa gitu loh. Padahal saya sudah tungguin sampai dini hari.
Kira-kira apa cerita berikutnya? Beliau belum bisa menceritakan. Itu yang kedua. Tapi yang pasti adalah saya melihat posisi beliau memang kira-kira 2-3 bulan sebelumnya sempat menyampaikan begini. Tampaknya saya ini akan dijadikan tersangka. Dari mana, lihat? Ya, mungkin beliau yang paling tahu, hanya sempat menyampaikan begitu. Tapi apapun yang terjadi, saya pasti akan, begitu itu terjadi, saya akan mundur. Makanya ketika beliau bikin fakta integritas, sebenarnya itu posisi beliau itu sudah tahu bahwa beliau itu akan menjadi tersangka. Tapi itu kalau posisinya. dari pidatonya kan dia merasa yakin banget jadi tersangka ketika dia disuruh fokus ke Iya, itu hukum. Itu artinya begini, melihat cuaca yang dialami oleh beliau, yang mungkin yang paling belakangan itu terasa bagi beliau itu cukup deras ke arah sana kan gitu. Tapi apapun namanya, biarkan itu hukum-hukum, dan beliau sudah mengambil pilihan pribadinya sebagai pribadi yang bebas dan merdeka. Tetapi kami yang di Demokrat tentu harus segera mengkonsolidasikan diri, dan dalam posisi konsolidasi diri ini DPP juga sudah menyampaikan 3 arahan yang paling penting yang perlu kami sampaikan di sini juga untuk kader-kader di daerah. Yang pertama, semua loyal dan siap untuk menjalankan arahan dan kebijakan Majelis Tinggi Partai dan kawan BIN. Yang kedua, untuk urusan mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum merupakan ranah hukum, kita menghargai supremasi hukum dan Partai Demokrat tidak akan intervensi proses hukum apapun. Yang ketiga, Partai Demokrat akan tetap kompak, solid, dan jangan sampai terpengaruh campur tangan dari pihak luar. Nah, ini yang ketiga, ini yang paling penting. Karena memang akhirnya kami merasakan kok jadinya ceritanya memang berangkat dari sebuah misteri pidato yang begitu multitafsir, memang hanya semua orang jadi berhak menafsirkan ke sana kemari. Ini memberikan bias yang kurang bagus juga bagi partai kami jadinya. Makanya kami berusaha mengkonsolidasikan diri sekarang ini dan berharap bagi yang di DPC, di DPD, ya tetap konsentrasi aja tahapan sekarang menjelang pemilu pencalegan tim 7, bergerak saja semua. Seperti apa adanya, biarkan masalah ini sudah menjadi majelis tinggi partai dan kita akan loyal mengikuti itu semua. Itu. Dan ada satu hal yang menarik sebenarnya harus saya kritisi adalah kemarin kalau nggak salah itu Dirjen Imigrasi datang ke tempatnya Anas mengambil paspor. Saya kira ini perilaku yang cari muka. Janganlah Dirjen Imigrasi ikut-ikutan pola yang menurut saya ini tidak fair, tidak bagus. Tiba-tiba untuk Anas Urbaningrum dia datang, dia ambil paspor, kemudian keluar, tunjuk-tunjukin ke wartawan, seakan-akan memberikan tekanan psikologis yang tidak sehat. Kenapa tidak diberlakukan sama dengan tersangka yang lain? Kalau memang mau minta paspornya kan cukup bilang saja, mungkin akan dibawakan. Jangan sekarang dalam posisi ini, banyak pihak mencoba mencari muka kepada kekuasaan untuk kesannya dia, wah saya ini udah bekerja loh, saya pasang badan loh. Padahal pekerjaan itu justru mendegradasikan pimpinan kami. Ini kalau dipolitisir kan jadi tidak bagus. Kesannya berusaha Pak Anas diperlakukan tidak baik, tidak sehat, sementara tersangka lain paspornya tidak diperlakukan seperti itu, tidak ditunjuk-tunjukin ke ya, karena kan dia musuh pemerintah maksudnya. Iya, ini tidak baik gitu loh. Karena terus saja pemerintah tidak akan ikut campur urusan penegakan hukum yang menjadi ranah yudikatif, kan begitu. Tapi kalau kita baca dari pidatonya Anas itu, atau kita dengar lah, itu justru ada sendiri yang menuduh bahwa penegakan hukum ini intervensi kekuasaan. Nah, makanya itu tuduhan itu menjadi semakin benar apabila perilaku orang-orang di bawahnya ini berperilaku seperti itu gitu. Mestinya itu tidak usah. Kalau misalnya imigrasi memerlukan paspor itu minta saja, tidak usah demonstratif. Karena itu nanti membenarkan paradigma-paradigma atau stigma yang dipasangkan selama ini. Sementara kita mencoba mengklarifikasi itu, bahwa kita tidak ikut campur soal itu, pemerintah itu berjalan dengan posisinya, ini ada yang melakukan hal-hal seperti itu. Jadi Pak Gede Pasek menganggap tidak ada intervensi dalam hal ini terhadap penegak hukum dalam kasus Anas ini. Saya tidak tahu persis, tapi mari kita lihat halaman berikutnya nanti kan gitu. Karena saya sendiri bukanlah, kalau kita dikatakan sebagai sebuah berani mengatakan itu kan kita harus menjadi saksi yang betul-betul kita tahu. Sementara saya tidak tahu detailnya seperti apa. Walaupun bekas ketua umum itu mengatakan begitu. Ya, artinya kan semua penuh misteri lah. Saya sendiri kenal beliau dari ketika aktivis di HMI. Kebetulan saya dulu sekjen KMHDI, jadi karena kita ormas mahasiswa, kenal. Dari semenjak itu memang saya mengagumi Pak Anas sebagai teman, tapi orang ini banyak yang bisa saya pelajari. Termasuk
bagaimana begitu misteri tentang hal yang memang tidak perlu dia tidak pernah ceritakan. Makanya ketika akan pidato menyampaikan mundur itu, yang saya tahu saya siang ini akan ini nemenin bisa nggak? Oh pasti saya temani. Bagi saya ketika ada sahabat yang susah, saya merasa bangga mendampingi dia. Tapi apa isi pidatonya tuh kita nggak tahu. Udah selesai baru tahu, waduh seperti ini. Makanya saya lihat memang Anas ini cukup sulit dicari politisi muda seperti ini. Penuh misteri. Saya bingung juga kalau Pak Gede Pasek itu kagum sama misteri. Kita istirahat sejenak. Iya.